Ya akan ramai lagi. Tapi beginilah, kalau saya dari pemerintah, insya Allah menjamin pemilu itu secara teknis itu akan jalan tahun 2024 dan akan aman. Gitu. Dari pemerintah ya, akan jalan dan akan aman. Yang saya khawatirkan tuh bukan pemilunya itu. Pasca pemilu itu loh. Pasca pemilu ini bisa enggak nih orang menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang. Ini kan tidak ada, belum ada sekarang partai ataupun calon yang mengatakan saya akan menyelesaikan masalah ini nanti sesudah menang ini yang akan saya lakukan. Belum ada. Padahal ada dua masalah besar menurut saya. Satu polarisasi itu tadi, polarisasi ideologi, subideologi. Kemudian korupsi gitu. Yang setiap orang mau kampanye memberantas korupsi, setiap itu pula tidak bisa gitu. Gitu. Nah, harusnya ini yang dikampanyekan dari sekarang. Kalau cuma pemilunya oke lah, mari kita bersama-sama kawal dan tidak akan lah pemilu ini gagal insya Allah. Namanya hasil pemilu, Pak, kadang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kami ingat sekali, kami mencatat bahwa Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau bisa, bahkan penyelenggara pemilu diingatkan dari mulai tahapan awal teknis pemilu ini ada dasar hukumnya, Pak. Semoga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, merasa tidak adil ketika proses demokrasi tersebut berlangsung. Menurut Bapak bagaimana? Iya, sekarang ini semua sudah ada dasar hukum, sudah disiapkan. Pertama, lembaga penyelenggaranya itu satu lembaga yang menurut Undang-Undang Dasar independen. Tidak pernah itu misalnya KPU itu bisa diintervensi oleh pemerintah. Kalau KPU itu curang, bukan pemerintah yang mengintervensi, partai peserta pemilu. Lah buktinya kok Pak Mahfud tahu? Tahu, saya hakim MK dulu yang ngadilnya kayak gitu-gitu. Bukan intervensi pemerintah, itu intervensi dari partai, anggota partai menteror anggota partainya sendiri, partai lain menggugat partai lain. Itu bukan pemerintah. Kalau pemerintah memfasilitasi, ayo sudah bawa sana ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, oleh sebab itu masyarakat kadang-kala menganggap KPU ini anak buahnya pemerintah gitu. Yang bisa disetir oleh pemerintah tidak bisa, kita tidak ikut-ikut. Dan kita tidak mau juga ikut-ikut ke situ. Buat apa buang-buang kerjaannya, bukan kerjaan kita. Kerjaan kita tuh ngamankan bahwa itu lancar. Anda lakukan itu. Gitu kalau saya ke KPU gitu. Nggak mau ikut campur juga. Boleh mungkin tepuk tangan dari teman-teman partai politik yang juga hadir nih. Yang biasanya suaranya lantang ketika di TV, malam hari ini sepertinya masih kalem-kalem ya. Ada Bang Jansen di belakang, Bang. Wah, sudah ngasih jempol aja nih biasanya. Baik, saya mungkin ke Pak Karni Ilyas terlebih dahulu. Kalau kita ingat Pak, pada tahun 2019 sempat terlontar begitu ya oleh netizen soal cebong kampret. Nah, ini apakah mengapa kalau menurut Pak Karni ini sampai terjadi? Nah, kemudian peran media apakah juga turut memelihara kalau Bapak lihat? Saya pikir peran media dalam hal ini besar sekali ya, dalam pengaruh cebong dan kampret atau polarisasi kita sebut. Kenapa? Karena media lah yang mempopulerkan istilah itu. Dan kemudian juga media terpengaruh oleh sumber-sumber yang juga terpecah dua. Jadi sebetulnya kalaulah tahun ini kita namakan tahun menuju pemilu dengan semangat tadi persatuan, media yang pertama kali harus menertibkan dirinya. Menertibkan diri bukan artinya tidak bicara, tapi bagaimana media bisa menempatkan dirinya secara adil, secara benar. Jadi bukan dia berpihak. Kalau media berpihak, masyarakatnya lebih semakin dalam bencana. Dan peran ini paling penting. Bagaimana caranya? Media harus menaati kode etik. Dan tidak hanya itu, harus taat ke 9 prinsip jurnalistik yang dirumuskan oleh Bill Kopek dan temannya. Dan kemudian dalam prinsip-prinsip itu jelas bahwa media itu bukan milik satu kelompok, bukan milik kelompok yang lain. Selama media milik satu kelompok dan atau kelompok yang lain, itu polarisasi itu akan terjadi. Cuma ada aspek lain
yang juga berkembang sekarang ini, media sosial, ini tidak terkontrol baik oleh pemerintah maupun oleh yang punya infrastrukturnya. Karena itu polarisasi tadi semakin tajam di situ. Sekarang bagaimana pemerintah bisa memaintain soal ini dengan catatan satu, pemerintah juga harus adil. Jangan sampai kelompok A kalau dianggap menghina diperkarakan, kelompok B bebas-bebas saja. Itu juga memperdalam polarisasi tadi. Dan tentu pemerintah yang punya aparat penegak hukum harusnya bisa bertindak seperti yang saya harapkan tadi. Kalau media adil, pemerintah juga saya harapkan juga adil. Jadi kalau TV posisi kita sudah menjaga dengan kode-kode etik jurnalistik Pak Karnia, tapi di media sosial Pak,